24 tahun menjadi bagian administratif pemerintah Provinsi Jambi. Perjalanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirasakan penuh dinamika. Perjalanan panjang yang tak mudah, namun dilalui dengan optimisme pemerintah dan segenap warganya. Dari sebuah kawasan yang sangat marginal dan tertinggal, kini Tanjung Jabung Timur mewujud sebagai salah satu daerah yang kompetitif dengan potensi kemajuan prospektif. Keseriusan untuk memenuhi harapan segenap masyarakat yang tersebar di 93 desa dan kelurahan dituangkan dalam jabaran visi misi daerah yang integral dari masa ke masa. Seluruh sektor dipacu sedemikian rupa, sarana dan prasarana mewujudkan cita-cita itu terus pula ditingkatkan ketersediaannya. Wilayah yang tadinya terpencil dihubungkan sedemikian rupa. Aksesibilitas melalui jalur transportasi darat dibangun secara masif. 6 kecamatan dimekarkan menjadi 11 demi memudahkan jangkauan pelayanan. Diikuti pula dengan ketersediaan sarana layanan yang lebih mudah diakses, baik pendidikan, kesehatan, kependudukan maupun sektor lain yang menjadi hajat hidup warga Tanjung Jabung Timur. Seiring dengan jalur transportasi darat, pemenuhan kelistrikan dan ketersediaan air bersih, serta fasilitas umum lainnya juga terus dipacu. Sinergitas dan kolaborasi pemerintah bersama segenap warga dari ujung timur Desa Sungai Beduh Kecamatan Sadu hingga wilayah barat Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyadari bahwa untuk mengelola besarnya potensi pertanian dan perikanan yang merupakan penopang utama perekonomian sebagian besar warga, dibutuhkan akselerasi optimal berbagai aspek, utamanya sumber daya manusia. Daya saing dan daya juang harus dipastikan selalu mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika kemajuan, termasuk kemajuan global yang sangat cepat. Kondusivitas wilayah dipastikan tercermin pula dengan keamanan dan kenyamanan seluruh elemen yang ada. Sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan sentra produksi pangan dan perikanan, Tanjung Jabung Timur sangat strategis sebagai variabel pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan daerah. Komoditas tanaman pangan Tanjung Jabung Timur tahun 2022 mencapai sebesar 35.390 ton dengan areal tanam seluas 8.791 hektar. Di tahun yang sama, komoditas perkebunan menghasilkan 155.857 ton dengan areal tanam seluas 118.497 hektar. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari intervensi pemerintah melalui berbagai program strategis, di antaranya penataan dan perbaikan sumber daya air. Target daerah irigasi rawa pada kawasan pertanian mampu direalisasikan seluas 3.375 hektar. Begitu pula kawasan perkebunan, realisasi seluas 97.375 hektar. Sebagai upaya memperlancar arus barang dan menekan disparitas harga, serta untuk mengatasi ketimpangan wilayah, pemerintah kabupaten berupaya maksimal memastikan kelancaran transportasi. Upaya ini berhasil menekan Gini rasio menjadi hanya 0,27 poin. Adapun perkembangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2023 tercatat 159,908 km jalan dalam kondisi baik atau 12,95%. Kondisi sedang sebesar 66,873 km atau 5,41%. Kondisi rusak ringan sebesar 410,37 km atau 33,20%. Dan kondisi rusak berat sebesar 598,352 km atau 48,57%. Pada rentang yang sama, tercatat jumlah jembatan sebanyak 482 unit, dengan kondisi baik sebanyak 254 unit, kondisi sedang sebanyak 77 unit, dan kondisi rusak sebanyak 28 unit, serta kondisi darurat sebanyak 123 unit. Menyikapi kondisi tersebut, tahun ini sedang dilakukan peningkatan jalan sepanjang 19,625 km. Meski sektor ini selalu menjadi prioritas, kemampuan keuangan daerah harus diakui tidaklah berbanding lurus. Tuntutan sektor lain yang juga merupakan kewajiban mengharuskan alokasi untuk sektor infrastruktur belumlah maksimal mengakomodir kebutuhan ideal. Sadar akan hal itu, kami mendorong partisipasi elemen non-pemerintah untuk ikut serta berkiprah. Untuk penanganan beberapa ruas jalan dan jembatan, kami mendorong peran forum CSR, baik yang sifatnya kedaruratan maupun yang permanen. Terbaru, pembangunan jalan rigid beton ruas Mendahara Simpang Tabu oleh Petrocina Jabung Limited sepanjang 3 km pada 2021 dan pada 2023 untuk ruas Simpang 4 Blok D ke arah Mendahara sepanjang 1,9 km.
Direncanakan pada 2024 akan dilanjutkan sepanjang 6 km pada ruas lanjutan Simpang 4 Blok D dan ruas menuju Desa Pandanlagan, Kecamatan Gerajai. Selain itu, tahun ini juga sedang berproses pembangunan rigid beton melalui dana Impres di ruas Paris Slamet ke Bendahara sepanjang 9,65 km. Terkait dengan sumber pembiayaan seperti ini, kami melihat potensi yang luar biasa besar pada partisipasi interest atau PI 10% yang sangat berpeluang untuk kita dapatkan dari K3S yang ada di daerah ini. Karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan harapan agar progres PI 10% migas ini bisa sama-sama kita dorong lebih serius dengan semangat kebersamaan. Baik Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat selaku daerah penghasil maupun pemerintah Provinsi Jambi selaku koordinator. Tanjung Jabung Timur juga dikenal sebagai kawasan yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Jambi yang mencapai 230,90 km dengan 7 alur sungai besar yang panjangnya mencapai 2.055 km. Geografis demikian, praktis membutuhkan pelabuhan, dermaga, halte sungai, dan tambahan perahu guna mendukung perekonomian masyarakat. Hingga 2022, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membangun 125 unit dermaga dan halte sungai, dengan rincian dermaga beton sebanyak 13 unit, dermaga besi sebanyak 43 unit, dan dermaga kayu sebanyak 69 unit. Terkait pelabuhan ini masih ada PR bersama yang hingga kini belum terselesaikan, yakni pemanfaatan pelabuhan Muara Sabah. Kami tak bosan-bosan berkomunikasi dengan Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan tersebut. Namun hingga saat ini hasilnya belum sesuai harapan. Pemkab Tanjung Jabung Timur pada prinsipnya siap mendukung upaya pengoperasian pelabuhan yang usianya lebih tua dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu. Untuk itu diharapkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder terkait, utamanya pemerintah provinsi dan Pelindo II. Rasio elektrifikasi listrik kecamatan sampai tahun 2022 telah terpenuhi 100%, sedangkan rasio rumah tangga masih tersisa 0,1%. Untuk sarana telekomunikasi dan informatika, tersedia 10 provider yang melayani 60 desa dan 17 kelurahan. Masih tersisa 13 desa dan 3 kelurahan masuk area blank spot. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya bisa mengentaskan blank spot di area tersebut. Kehadiran pemerintah yang responsif dan akuntabel menjadi tuntutan saat ini. E-government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di dunia pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Saat ini telah terpasang jaringan internet sistem fiber optik dan radio IP yang tersebar di 43 titik. Pada OPD lingkup kompleks perkantoran fiber optik terpasang 27 titik. Dengan teknologi radio wireless sebanyak 16 titik, 11 titik di area kantor kecamatan dan 5 titik di OPD. Sementara jumlah menara telekomunikasi sampai tahun 2023 sebanyak 100 menara. Guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik telah pula tersedia 17 aplikasi dan 33 website. Isu keterbukaan informasi publik saat ini cukup populis dan menjadi tuntutan masyarakat. Pada 2022, Tanjung Jabung Timur berhasil meraih predikat sebagai Kabupaten Informatif. Komitmen ini akan terus ditingkatkan hingga tingkat pemerintahan terdepan. Perihal keterbukaan informasi publik ini, Bupati Tanjung Jabung Timur tegas menginstruksikan bahwa pemerintah tidak boleh anti kritik. Karena orang-orang yang menyampaikan kritik sejatinya adalah teman diskusi. Karena itu dalam sejumlah momen, Bupati Romi Haryanto selalu hadir mendengarkan dan berdiskusi langsung dengan elemen masyarakat yang menyampaikan pendapat. Menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tengah menggalakkan optimalisasi atraksi budaya dan objek wisata. Di antaranya adalah pengembangan wisata Taman Nasional Berbak Sembilang, ritual budaya Mandi Safar, wisata religi Makam Orang Kayu Hitam, Makam Orang Kayu Pingai, Makam Syekh Johor, juga situs perahu kuno, situs Siti Hawa, pengelolaan wisata Kampung Laut, Kampung Ratu, Kebun Buah KTM, Pantai Air Hitam Laut, Pantai Rembau Bakutuo, Pantai Cemara, serta Taman Selaras Putri Pinang Masa. Dan tak ketinggalan koridor jembatan Muara Sabah dan areal perkantoran yang cukup layak sebagai sarana untuk rekreasi dan olahraga. Literasi digital menjadi instrumen yang tak kalah penting dalam mendukung ekonomi kreatif ini. Karena itu, Pemkab terus berupaya menggalakkan secara masif literasi digital, mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat secara umum. Lebih kurang 140.498 penduduk atau sekitar 60%-nya bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Sektor ini berkontribusi sebesar 21,44% bagi PDRB, kontributor terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2022, NTP atau nilai tukar petani mencapai 140,63%, sedangkan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan atau NTNP hingga medio 2023 mencapai 107,6%. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan program unggulan daerah Gerakan Meningkatkan Indeks Pertanaman atau Gempita Padi sebagai upaya meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi, yaitu dari IP 100 menjadi IP 200 dengan target luas tanam dan panen sebesar 2.055 hektar pada 2023. Produksi padi gabah kering giling tahun 2022 mencapai 58.554,80 ton. Sedangkan tahun ini, per Juli telah diproduksi sebesar 25.683 ton. Sementara ketersediaan beras per Agustus 2023 tercatat surplus dengan produksi 431,5 ton untuk kebutuhan lokal sebesar 427 ton. Masih data tahun 2022, produksi sektor perkebunan sawit 76.378 ton, kelapa dalam 57.295 ton, pinang 19.933 ton, kopi Liberica 1,237 ton, lada 9 ton, karet 7,757 ton, dan kakao 265 ton. Selain upaya peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha perkebunan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Tahun 2022 telah digelontorkan bantuan bibit pinang seluas 400 hektar dan sebanyak 5.500 bibit. Pinang merupakan salah satu komoditas primadona di kabupaten yang didominasi hidrogambut ini. Terbukti Pinang mampu mendorong percepatan capaian tingkat kesejahteraan penggiatnya. Namun sayang, belakangan komoditas ini tak terserap pasar dan harganya anjlok. Ratusan hektar perkebunan pinang masyarakat bahkan sudah ditebang akibat tak seimbangnya biaya operasional dengan hasil panen. Hal itu bermuara pada tata niaga Pinang yang menempatkan petani pada posisi tawar sangat lemah. Menyikapi kondisi itu, Bupati Haji Romi Haryanto mengambil langkah sigap. Sejumlah upaya dilakukan untuk memperbaiki tata niaga Pinang, utamanya ekspor. Bupati bahkan menginisiasi terbentuknya Asosiasi Petani Pinang Indonesia agar petani tidak bermain sendiri-sendiri di tengah pasar global yang semakin menekan. Bupati dengan supervisi Kementerian Perdagangan telah melakukan beberapa langkah konkret. Di antaranya telah dilakukan rapat yang melibatkan beberapa buyer potensial di New Delhi, India. Selain itu, kami juga sedang mengupayakan terbukanya hubungan dagang dengan negara pengimpor lain, seperti Iran, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Bangladesh, dan Pakistan. Biaya masuk Pinang Indonesia ke sejumlah negara yang terlalu tinggi mencapai 108% diharapkan bisa dinegosiasi ulang. Peternakan juga menjadi bagian sumber perekonomian masyarakat selain subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Untuk menggalakkan subsektor ini telah pula disalurkan beragam bantuan bibit ternak melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan. Secara umum, kebutuhan ternak bagi masyarakat lokal dapat terpenuhi dengan baik. Bahkan tak sedikit yang didistribusikan keluar daerah seperti Kepulauan Riau dan sekitarnya. Sedangkan untuk sektor perikanan tangkap, Tanjung Jabung Timur menempati potensi terbesar di Provinsi Jambi. Letak geografis kabupaten yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan menghasilkan produksi perikanan tangkap mencapai 25.427,22 ton pada 2022. Sedangkan untuk perairan umum, produksinya mencapai 323,1 ton. Untuk budidaya kolam dan bioflok berproduksi sebesar 514,4 ton. Pemkab Tanjung Jabung Timur juga telah menyebar bantuan jaring sebanyak 168 paket, bantuan benih dan sarpras 7 paket, sarpras budidaya kakap 2 paket, sarpras budidaya lele sebanyak 9 paket, budidaya nila salin 2 paket, budidaya toman 4 paket, dan budidaya udang faname sebanyak 3 paket. Sementara untuk penguatan daya saing produk, telah dilakukan rehabilitasi 3 paket sarana dan prasarana rumah produksi. Semua upaya tersebut bermuara pada upaya menurunkan angka kemiskinan di Tanjung Jabung Timur. Outputnya, penduduk miskin dapat dikurangi lebih kurang 1.000 orang, di mana pada 2021 penduduk miskin Tanjung Jabung Timur masih sebesar 24.420 orang atau 11,39%, berhasil diturunkan menjadi 23.420 orang atau 10,91% pada 2022. Tren menurun ini juga diikuti data penduduk miskin ekstrim dari 6.845 orang atau 3,19% pada 2021 menjadi tinggal
2.623 orang atau 1,69% pada 2022. Menyadari besarnya sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tingginya tantangan persaingan di masa depan, Pemkab juga menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai target strategis. Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan terus disempurnakan, pun kompetisi dan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga medis. Keseriusan ini membuahkan hasil yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 65,77 atau tumbuh sebesar 1,32%. Lebih dalam, angka melek huruf Tanjung Jabung Timur telah mencapai 99,81, APK Sekolah Dasar 102,88, APK Sekolah Menengah Pertama 89,63 atau tumbuh sebesar 5,63%. Sedangkan angka partisipasi murni SD mencapai 90,58% dan SMP 80,28% atau tumbuh sebesar 24,81%. Hasil tak kalah memuaskan juga dicapai sektor kesehatan yang menempatkan usia harapan hidup yang tumbuh hingga 66,66%. Pemkab Tanjung Jabung Timur juga tengah berjibaku melakukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mengatasi stunting. Sejumlah program dilaksanakan, diantaranya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita khusus, tablet tambah darah bagi remaja dan pasangan usia subur serta ibu hamil, beragam promosi dan konseling menyusui dan pemberian makanan bayi maupun anak, tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplementasi mikronutrien, pemeriksaan kehamilan dan imunisasi, maupun manajemen terpadu balita sakit secara berkelanjutan. Secara berkala, tim terpadu turun langsung ke lokus stunting. Mencermati secara detail kondisi faktual menjadi penting bagi tim guna merumuskan tindakan dan upaya yang akan dilakukan. Ikhtiar ini membuahkan hasil turunnya prevalensi stunting dari 25,6% pada 2021 menjadi 22,5% pada 2022. Masih di sektor kesehatan, sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah tercapai sebesar 75,84% dengan ketersediaan air bersih sebesar 69,23%. Telah pula dibangun TPS sementara sejumlah 170 unit dengan daya tampung mencapai 164,1 ton sampah. Kami sangat berkonsentrasi pada isu lingkungan. Dengan wilayah yang cukup dominan lahan basah, kami terus berupaya mempertahankan keberlangsungan habitat yang hidup di daerah ini. Alhamdulillah, bersama 24 kepala daerah dari berbagai negara di dunia, kami diapresiasi anugerah Wetland City Accreditation Ramsar Award yang langsung kami terima di Jenewa, Swiss. Saat ini, Tanjung Jabung Timur berpredikat Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama. Peningkatan sarana prasarana kesehatan terutama puskesmas dan pustu terus mendapat perhatian serius. Utamanya rehab fasilitas dan sarana medis lainnya termasuk sebaran tenaga medis. Pemkab juga sedang membangun rumah sakit umum kedua yang terletak di Rantau Rasau. Rumah sakit ini akan mengcover layanan bagi masyarakat Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Dipa Panjang, dan Sadu. Kehadiran rumah sakit kedua ini berangkat dari semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan semua pasien, terutama yang emergensi, segera mendapat penanganan medis. Kami tak ingin lagi ada pasien yang harus meregang nyawa hanya lantaran terjebak kemacetan akibat jalan rusak saat menuju rumah sakit. Rumah sakit kedua ini rencananya diberi nama Rumah Sakit Zulkifli Nurdin. Dipilihnya nama tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Haji Zulkifli Nurdin yang merupakan sesepuh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus Gubernur Jambi 2 periode. Berangkat dari kesadaran pentingnya investasi sebagai penopang tumbuhnya ekonomi daerah, Pemkab memberikan perhatian khusus pada tumbuh kembang sektor industri sebagai penguatan simpul ekonomi daerah. Tidak hanya badan usaha, namun juga perorangan. Karenanya, pelayanan perizinan serta jaminan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi isu yang mendapat perhatian serius. Terbukti, pada 2022 nilai investasi mampu terrealisasi 7,4% dari target 5,4% atau 286,8 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini, nilai investasi baik PMDN maupun PMA terakumulasi sebesar 4.009 triliun rupiah. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk pada kawasan zona distribusi merupakan peluang besar untuk pengelolaan hilirisasi hasil sumber daya alam Provinsi Jambi dan sekitarnya. Sampai tahun 2022, terdapat 4 industri skala besar di kabupaten ini. Begitu juga dengan perkembangan sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Pertumbuhan IKM produktif berbagai jenis industri olahan cukup signifikan. Dari 750 IKM pada 2021 menjadi 818 IKM pada 2022.
Sedangkan pada sektor UMKM dengan aneka usaha dan jasa, terdapat 56.851 pelaku usaha. Kami tak ingin mindset generasi Tanjab Team hanya mencari peluang sebagai pekerja atau karyawan. Beberapa tahun terakhir kami menyiapkan pembekalan keterampilan agar generasi Tanjab Team justru mampu hadir sebagai penyedia lapangan kerja, atau paling tidak mereka tumbuh menjadi wirausaha dan ikut menggerakkan roda ekonomi sekitarnya. Peluang itu tersedia cukup banyak, bukan hanya terkait potensi produk olahan, namun juga agrobisnis yang begitu besar potensinya. Perkebunan pisang Cavendish cukup menjanjikan, juga budidaya madu lebah dan sebagainya. Belum lagi bisnis digital yang juga sangat besar potensinya. Sejumlah anak muda memanfaatkan peluang ini sebagai sumber penghasilan. Produk masyarakat dipasarkan secara digital dengan jangkauan pasar yang lebih luas, bahkan tak terbatas. Produksi masyarakat terserap dan pelaku digital marketing mendapatkan margin yang layak. Juga berkaitan dengan isu ini, kami terus mendorong perkembangan perkoperasian, di mana dari 280 unit koperasi, 100 unit diantaranya aktif dengan berbagai bidang usaha. Pertumbuhan yang baik ini diharapkan menjadi trigger perekonomian daerah. Lalu, bagaimana dengan pasar? Sebagai penggerak roda perekonomian, kami terus berupaya meningkatkan ketersediaan pasar yang sehat, sehingga mampu melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sarana prasarana pemasaran berbagai komoditi juga mengalami peningkatan pesat. Setidaknya ini terlihat dari hadirnya sejumlah minimarket di sejumlah kecamatan. Begitu pula pertokoan dan pasar tradisional. Sampai saat ini terdapat 24 pasar mingguan dan 3 unit pasar harian. 10 unit diantaranya merupakan pasar binaan Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17 unit lainnya dikelola oleh pemerintah desa dan koperasi. Pendampingan kompetensi perdagangan juga terus kami lakukan, termasuk fasilitasi ke fasilitas keuangan dengan menghadirkan tim percepatan akses keuangan. Kami juga memfasilitasi partisipasi pelaku usaha memanfaatkan e-commerce, serta mendorong penggunaan produk lokal bagi belanja pemerintahan melalui e-katalog dan media lainnya seperti Parto Jambi. Untuk diketahui, di Tanjung Jabung Timur juga telah tersedia fasilitas meteorologi mandiri yang dapat pula membantu kabupaten kota lain dalam Provinsi Jambi yang belum memiliki fasilitas ini. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kami juga memanfaatkan instrumen terintegrasi lainnya seperti penyelenggaraan event daerah yang mampu mendatangkan pengunjung luar daerah. Event-event itu diharapkan membawa multiplier effect bagi ekonomi masyarakat, pagelaran kebudayaan, olahraga tradisional, karnaval, pemilihan bujang gadis, festival matahari, festival kampung laut, festival sumbun, festival mandi safar, pekan kebudayaan daerah, event otomotif tinggi peminat seperti off-road, road race, dan trail adventure. Kami bahkan membangun sebuah sirkuit bertaraf nasional guna mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Alhamdulillah, sejumlah event besar hingga Piala Presiden pernah kita laksanakan di Zabak National Circuit. Semua instrumen ini terbukti mampu berkontribusi pada PAD sebesar 22,60%. Kami juga sangat konsen terhadap kolaborasi dengan unsur-unsur masyarakat dalam mengaplikasikan butir visi misi merakyat yang kami usung sebagai cita-cita bersama. Di berbagai kegiatan kemasyarakatan, kolaborasi itu kami tunjukkan pada kegiatan bersama tim penggerak PKK, Karang Taruna, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, pemerhati lingkungan, dan komunitas-komunitas budaya yang dipercaya memiliki semangat yang sama, bukan hanya sebagai bentuk kebersamaan. Lebih dari itu, kami ingin menanamkan semangat edukasi berkelanjutan yang menempatkan kaum muda sebagai penerus estafet pembangunan. Poin penting dari semua etikat ini adalah strategisnya kolaborasi, bukan hanya lintas sektoral, namun juga lintas komunitas, bahkan lintas generasi. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Tanjung Jabung Timur berhasil mendapatkan predikat A. Tetapi kami tidaklah berpuas, kami justru terus memotivasi perangkat daerah yang secara langsung melayani masyarakat untuk terus berinovasi dan mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Parameter keberhasilan tata kelola lainnya adalah hasil pemeriksaan BPK-RI. Sejak 2017 sampai dengan 2022, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berturut-turut mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sementara penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memperoleh predikat CC. Kami senantiasa berupaya predikat ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Jaminan keamanan dan kenyamanan berkehidupan menjadi pilar penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam membangun daerah. Karena itu kami berupaya maksimal turut memperkuat sinergi TNI, Polri, Kejaksaan, dan unsur lain demi mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kondusif. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada TNI Polri dengan segala aktivitas kemasyarakatannya, terutama kepada Bapak Dandim 0419 Tanjab, beserta seluruh Koramil dan Babinsa.
juga Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur beserta seluruh jajaran Polsek dan BKTN yang tak kenal lelah mendampingi masyarakat kami di pedesaan. Dan kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya atas kerjasama pendampingan hukum yang selama ini berjalan dengan baik. Terkhusus kami segenap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengapresiasi hadirnya program Restoratif Justice. Sebagaimana diketahui, telah hadir Rumah Restoratif Justice di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, dan sedang berproses hadirnya Rumah Induk Restoratif Justice di Balai Adat Tanjung Jabung Timur yang diikuti dengan Rumah Restoratif Justice di 8 titik lainnya. Kami berharap dalam program ini turut andil para pemangku adat kita yang tergabung dalam Lembaga Adat Melayu Tanjung Jabung Timur. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan kerjasama dengan pemerintah, lembaga profesi, lembaga negara, dan perguruan tinggi yang meliputi 15 jenis kerjasama yang berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana di daerah saling berbatasan, pengembangan ekonomi dan pariwisata, teknologi informasi, konektivitas, pendidikan, litbang, dan budaya. Telah berjalan kerjasama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Banyu Asin terkait sarana dan prasarana di Desa Sungai Beduh Tanjabtim dan Desa Tanah Pili Banyu Asin yang saling berbatasan. Saat ini juga sedang berprogres kerjasama kami dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kerjasama ini terkait dengan upaya menghubungkan jalur transportasi darat antar ketiga wilayah bertetangga. Tujuan kerjasama antar wilayah ini salah satunya guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah Pantai Timur Sumatera. Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak menjadi agenda strategis nasional dan daerah. Untuk itu, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan harus berjalan dengan baik, aman, dan sukses. Untuk mencapai keberhasilan ini, kami telah berkoordinasi bersama institusi kepolisian, TNI, Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan mempedomani Surat Edaran Mendagri nomor 900.1-9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 dalam hal dukungan Pemda dalam pemilu 2024. Dengan tingginya toleransi dan kerukunan warga Tanjung Jabung Timur serta tingginya semangat kebersamaan, kami optimis seluruh tahapan agenda pemilu dan pilkada serentak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sinergitas Gerak Tanjung Jabung Timur untuk Indonesia Maju. Dirgahayu 24 tahun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.